Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Halo kakak-kakak semuanya, sebelum memulai ceritanya, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih nih karena kalian semua selalu setia sama Mihu. Terima kasih juga karena dukungan kalian Mihu bisa sampai di titik ini. Tak terasa ya, 1 tahun telah berlalu. Selamat tahun baru 2025. Tetap sehat dan semangat semuanya. Love you guys. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah Su Xingyi menyadari kekuatan aturan api Xiaoyan sangat mengerikan, seketika dia langsung merasa sangat ketakutan dan menginstruksikan Sui Ying agar segera membantunya. Namun tepat sebelum Sui Ying sempat melancarkan tebasan ketiganya, Xiaoyan telah meluncurkan serangan dari penguasa berat Suan. Tebasan Sui Ying ini dikenal sebagai pemecah ilusi langit dan memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Setelah tebasan, teknik tersebut akan memicu ledakan besar sehingga meluas. Dalam sekejap ledakan itu juga menghasilkan gelombang kehancuran yang tak terbayangkan hingga menyapu segalanya. Namun dampak serangan dari penguasa berat Suan membuat Su Xingyi dan Sui Ying tidak dapat menghindar. Pada akhirnya mereka berdua terjebak di dalam kobaran api. Saat berikutnya dari dalam lautan api, dua sosok terlempar keluar dengan kondisi mengenaskan. Tubuh mereka masih terbakar oleh api yang tidak bisa padam. Wajah keduanya berubah drastis, penuh dengan rasa terkejut dan ketakutan. Ketika mereka mencoba memadamkan api di tubuh mereka, mereka segera menyadari bahwa itu tidak bisa dipadamkan dengan kekuatan biasa. Masing-masing Sui Ying dan Su Xingyi batuk darah. Tubuh mereka gemetar sebelum akhirnya berhasil menstabilkan diri dengan susah payah. Api pemusnah yang digunakan Xiaoyan terus menyerap energi dari sekelilingnya kemudian memperkuat kekuatan destruktifnya. Ketika kobaran api mulai mereda, sosok Xiaoyan muncul di tengah-tengah api sambil memegang penguasa berat Suan dengan satu tangannya. Wajahnya tampak tenang tetapi penuh dengan kepercayaan diri. Seharusnya kalian langsung bekerja sama dari awal. Tiba-tiba sebuah suara dingin terdengar. Suan Zan yang sebelumnya diam mengamati menunjukkan ekspresi penuh kebencian. Energi membunuh yang luar biasa kuat terpancar dari tubuhnya. Tetapi anehnya, bukan hanya diarahkan kepada Xiaoyan. Tatapan Suan Zan kini mengarah tajam kepada Su Xingyi dan Sui Ying. Tidak ada orang luar di sini. Namun betapa memalukannya seseorang yang mengaku sebagai pilar Taisu tidak mampu menandingi bocah itu. Wajah Su Xingyi memucat ketika dia tidak berani membalas perkataan Suan Zan. Sementara itu Xiaoyan tetap berdiri di tempatnya dan tatapannya menjadi waspada. Dia tahu bahwa pertempuran sejati baru saja dimulai. Meskipun tubuh Su Xingyi dan Sui Ying mulai pulih dengan cepat, jejak api yang membakar jiwa mereka tetap terasa menyakitkan dan membuat mereka tidak nyaman. Selain itu mereka bisa merasakan dengan jelas bahwa energi kehidupan mereka sedang terkuras dengan cepat. Datanglah, selesaikan masalah ini secepatnya. Ucap Xiaoyan segera berbalik menatap keduanya dengan santai lalu berbicara dengan suara yang tenang. Su Xingyi yang arogan tampak belum sepenuhnya memahami situasinya. Kalau bukan karena kau menggunakan trik aneh, aku sudah menghabisimu dalam sekali serangan. Ucap Su Xingyi berkata dengan nada penuh kemarahan. Namun tubuhnya masih terasa berat seolah-olah hampir mati. Dan dia sama sekali tidak bisa memahami bagaimana Xiaoyan berhasil menciptakan dampak yang begitu besar. Di sisi lain Sui Ying tampak jauh lebih tidak puas dengan perkembangan situasi ini. Dia tidak menunggu lebih lama dan setelah Su Xingyi selesai berbicara, dia langsung menyerbu maju dengan kekuatan penuhnya. Kedua tinjunya memancarkan lapisan energi yang padat, lalu membentuk kekuatan eksplosif yang mendorong udara di sekitarnya hingga bergetar dengan hebat. Matilah!
Dari tinju Sui Ying, kekuatan destruktif berkumpul menjadi dahsyat. Segera ledakan suara keras terdengar yang membuat kampan di sekitar mereka menjadi terdistorsi. Serangan Sui Ying jelas jauh lebih kuat daripada kebanyakan lawan yang pernah dihadapi Xiaoyan sebelumnya. Kekuatan sejati pemecah langit. Teriakan Sui Ying mengeram keras dan tinjunya yang kini sebesar gunung meluncur langsung ke arah Xiaoyan. Namun di saat serangan itu semakin dekat, Xiaoyan tidak mundur, sebaliknya tubuhnya mulai memancarkan 3 jenis api dengan intensitas luar biasa. Pada saat yang sama, energi dari jantung api dan jantung gunturnya mulai bersatu, sehingga menciptakan gelombang kekuatan yang melampaui batas tubuh manusia biasa. Dua jantung sumber kekuatan dunia yang biasanya sulit dikendalikan karena cenderung saling bertolak belakang, kini sepenuhnya bergabung di bawah kendali Xiaoyan. Energi gabungan ini berpusat pada tubuhnya, sehingga menciptakan lapisan perlindungan energi yang seakan menelan semua ancaman di sekitarnya. Xiaoyan melangkah maju dengan mantap lalu mengangkat tangan kanannya. Energi yang luar biasa berkumpul di telapak tangannya menciptakan pusaran api dan guntur yang melingkar. Serangan penghancur surga. Ketika kedua serangan itu bertabrakan di udara, ruang di sekitarnya seolah runtuh. Gelombang kejut yang dihasilkan dari benturan itu menyebar dengan cepat, menyebabkan kehancuran luar biasa di segala arah. Tubuh Sui Ying terpental ke belakang, darah memercik dari mulutnya. Sementara mata Su Xingyi terbelalak melihat kekuatan yang baru saja dilepaskan oleh Xiaoyan. Dalam momen itu, mereka berdua menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Pada saat ini ruang hampa di sekeliling mereka langsung bergelombang seperti ombak yang tersebar luas. Di tengah lautan kehampaan, bahkan bintang dan wilayah ruang yang paling stabil sekalipun tidak mampu menahan kekuatan sebesar ini hingga menimbulkan tanda-tanda kehancuran. Waktu seolah membeku saat kedua belah pihak saling berhadapan. Namun tidak ada yang mundur selangkah pun. Hukum kekuasaan mutlak pada inti kekuatan Sui Ying. Namun meskipun kekuatan ini dikenal mampu mendominasi lawan-lawannya, apa yang terjadi di depan matanya sungguh membuatnya terkejut. Beberapa sosok Taisu yang menyaksikan dari kejauhan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Xiaoyan dengan kekuatan tingkat pertama keabadian para dewa mampu menahan serangan frontal dari Sui Ying. Api dan guntur yang menyelimuti tubuh Xiaoyan bukanlah energi biasa. Jika dibandingkan dengan hukum kekuatan Sui Ying, mereka jauh lebih kuat, seakan melampaui batasan apapun di dunia ini. Di bawah kekuatan yang sebanding, maka hasil akhir sudah jelas. Dan Sui Ying tidak akan mampu menang. Xuanzan yang berdiri tenang sambil mengamati situasi dengan cepat memahami inti dari semua ini. Matanya mengisyaratkan kekhawatiran yang mendalam. Dia merenung di dalam hatinya. Bahkan meskipun dirinya yang turun tangan, maka menghadapi Xiaoyan dalam keadaan kekuatan yang tak terduga ini, peluang untuk menang pun masih sangat kecil. Meskipun Xiaoyan berada pada level yang lebih rendah dalam hal tahap kekuatan, namun energi asli dari jantung api yang dimilikinya lebih dari cukup untuk menutupi kelemahan tersebut. Bahkan jauh melampauinya. Tekanan yang terpancar dari tubuh Xiaoyan tidak lagi menyerupai seseorang di tingkat pertama keabadian para dewa. Saat ini tatapan orang-orang yang mengawasinya menjadi semakin serius. Namun mereka tetap tidak mampu membuat nilai Xiaoyan yang akurat tentang kekuatan sejatinya. Mereka hanya bisa terus memperhatikan perubahan di medan pertempuran. Di dalam hatinya, Xiaoyan tahu bahwa dia mampu melakukannya karena bantuan dari avatar jangkrik emas yang telah menyatu dengan tubuhnya. Sui Ying telah mencapai tingkat ketiga, sehingga pukulan darinya tidak mungkin bisa ditahan oleh Xiaoyan tanpa bantuan tambahan. Jika ini terus berlanjut, avatar jangkrik emas tidak akan bisa bertahan lama. Aku harus menemukan cara untuk menghabisi salah satu dari mereka. Ucap Xiaoyan, pikirannya bergerak dengan cepat. Kedua lawannya Sui Ying dan Su Xingyi memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan teknik mereka jauh melampaui para lawan yang dihadapinya sebelumnya. Saat tinju Sui Ying yang memanfaatkan teknik sejati pemecah langit yang menghantam Xiaoyan dengan sepenuh tenaga, tiba-tiba serangan yang mengejutkan datang dari arah lain. Di belakang Xiaoyan, Su Xingyi telah menemukan celah.
Jadi bagaimana mungkin dia menyia-nyiakan kesempatan seperti ini? Dia langsung melancarkan serangan memanfaatkan situasi saat Xiaoyan sedang fokus menahan pukulan Sue Ying. Berani sekali kau membelakangiku. Segera Su Xingyi berteriak dengan dingin. Dengan pedang penghancur jiwa di tangannya, dia menciptakan bila energi yang memotong ruang, lalu melesat menuju punggung Xiaoyan dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap bila energi itu hampir mencapai tubuh Xiaoyan. Namun Xiaoyan sudah memperkirakan hal ini. Pada saat yang sama, guntur ekstrim yang ada di bawah kakinya telah bersiap dan menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Tepat saat Su Xingyi menyerang, Xiaoyan sudah bersiap untuk menghindar dengan bantuan guntur ekstrim. Namun tiba-tiba Sue Ying menunjukkan tindakan yang nekat. Tinjunya yang telah hancur sebagian itu berubah menjadi cakar panjang lalu mencengkram tinju Xiaoyan. Dia mengabaikan luka parah pada tubuhnya dan dengan sengaja menahan Xiaoyan agar tidak bisa bergerak. Saat ini cakar Sue Ying yang dibuat menahan gerakan Xiaoyan membuat darah dan daging di lengannya meledak, sehingga luka yang serius terlihat jelas. Namun dia tidak peduli. Dia ingin mati bersama. Mata Xiaoyan langsung menyipit, tampaknya kedua orang ini telah menyusun rencana. Sue Ying rela mengorbankan dirinya untuk memastikan serangan pedang Su Xingyi tidak akan meleset. Xiaoyan tahu bahwa situasi ini sangat berbahaya. Jika dia tidak segera bertindak, dia tidak akan punya kesempatan untuk menghindar dari serangan ini. Pedang penghancur jiwa Su Xingyi membawa kekuatan yang cukup untuk melukai Xiaoyan secara fatal, hingga membuatnya tidak mungkin bertarung lagi. Bisa dianggap serangan ini adalah kesempatan sempurna untuk menghancurkan Xiaoyan. Terlihat ekspresi wajah Xiaoyan berubah sedikit, cahaya hitam dari pedang itu segera melesat ke arahnya. Xiaoyan menyadari bahwa dirinya tidak akan mampu menghindar. Sial, jika aku tidak ingin terbelah menjadi dua oleh pedang ini, aku hanya bisa menggunakan kekuatan tubuh keabadian fisikku untuk mematahkan serangan ini. Jika aku tidak ingin terbelah menjadi dua oleh pedang ini, aku hanya bisa menggunakan kekuatan tubuh keabadian fisikku untuk mematahkan serangan ini. Pikiran Xiaoyan langsung melintas. Dia dengan cepat memanfaatkan kekuatannya dan mendorong kekuatan fisiknya ke batas maksimal. Namun meskipun sudah melakukan itu, Xiaoyan tahu bahwa itu masih belum cukup. Dia menyadari sejak awal bahwa kekuatan pedang Su Xingyi ini tidak mungkin ditahan hanya dengan kekuatan tubuhnya. Jika harus seperti ini, maka mari kita mati bersama. Ucap Xiaoyan bergumam dengan ekspresi wajah yang penuh tekad. Tatapan Xiaoyan dipenuhi dengan niat membunuh yang mendalam. Dari pikirannya, sebuah cahaya dingin melesat keluar. Cahaya itu langsung menuju Su Xingyi dan menghantam pedang hitamnya dengan kekuatan yang luar biasa. Kemudian berubah menjadi ratusan cahaya dingin yang menyelimuti Su Xingyi. Cahaya itu langsung menebas segalanya. Dalam sekejap, tubuh Su Xingyi membeku menjadi patung es di tengah cahaya yang tajam. Cahaya dingin yang dikeluarkan Xiaoyan adalah kemampuan celah beku surga yang diberikan oleh Raja Iblis Tianwu kepadanya. Kekuatan ini bahkan cukup untuk melukai atau bahkan membunuh seorang ahli tingkat ketiga keabadian para dewa. Melihat tubuh Su Xingyi membeku seperti patung, Xiaoyan sedikit tersenyum puas. Kekuatan Raja Iblis Tianwu memang tidak dilebih-lebihkan. Tanpa ragu sedikit pun, Xiaoyan langsung mengalihkan fokusnya ke arah Sue Ying yang masih mencengkram tangannya dengan kekuatan yang besar. Dengan tatapan yang dingin, seketika Xiaoyan memutuskan bahwa Sue Ying akan menjadi korban selanjutnya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.